Mau tanya orang awak, di siko tampeknyo. Hai, Dun sana sadonyo. Awas. Senang sekali hari ini Lydia bisa hadir di program terbaru dari TVRI Sumatera Barat, yaitu podcast TVRI Sumatera Barat Tampe Mauta. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Nah, senang banget nih. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama bapak yang kece banget sih. Bisa sih disebut kece banget. Terus bapak ini orangnya humble banget, kemudian milenial banget, masih punya jiwa yang muda. Siapa lagi kalau bukan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat. Hai Bapak. Halo Lydia. Tubagus M. Yusuf Hidayat. Assalamualaikum Lydia. Waalaikumsalam. Aduh, senang banget nih Lydia bisa dapat kesempatan nih ngobrol santai bareng Bapak. Saya juga senang kok. Akhirnya bisa kesampaian ngobrol sama Lydia. Gak biasanya kan tuh ya Pak ya, kalau ketemu sama kepala stasiun kan kita harus jaga sikap ya Pak. Maksudnya nggak boleh gimana gitu, harus wibawa gitu. Nggak juga. Kali ini Lydia bisa ngobrolnya santai. Kan ada bareng waktunya di sini. toh. Ada waktunya ya Pak ya. Lagi tugas-tugas. Kalau lagi kita memang Kalau lagi santai ngomong kayak gini, relax aja. relax aja, nggak boleh takut gitu ya Pak ya. Nggak usah. Takut itu kita akan menghambat kita untuk kesuksesan. Wis luar biasa. Oke. Ini kayaknya ngelihat dari auranya, ngelihat dari wajahnya seger banget hari ini Pak. Hari ini sangat-sangat segar. Seger banget. Apalagi kita punya podcast baru yang diharapkan bisa manfaat masyarakat. Aduh, saya senang sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bermanfaat ya Pak ya, bisa menginspirasi juga. Ini Tampe Mauta nih kita di sini ya Pak ya. Iya, ini Tampe Mauta memang tempat ngobrolnya orang-orang awak. Orang awak di siko tampeknya Iya. luar biasa. Luar biasa. Tapi ngomong udah makan ya Pak ya tadi ya Pak? Alhamdulillah Udah. baru 2 kali sih. Baru 2 kali. Belum 3 kali. Belum 3 kali, jangan sampai 3 kali Pak. Lama di siko makannya. Lama siko. Iya. Apa Nggak Pak? tahu. Sambalnya yang suka apa? Ada rendang. Ada rendang. Sambal lado tanah. Wis luar biasa. Kalau lah makan jariang tuh. Lah susah berhentinya Tapi tuh. ada yang lebih enak lagi Pak Apa dari itu? itu. Masakan Lydia. Apa itu? Iya masakan Lydia Masakan pokoknya. Lydia? Belum pernah coba kan Pak? Nanti tolong dibawain ya. Besok. Oke, baik Pak. Ini kita karena ngobrol-ngobrol santai, Lydia punya kesempatan nih. Lydia akan ngupas semuanya tentang perjalanan Bapak dari awal sampai ke titik sekarang nih. Boleh ya Pak ya Lydia nanya-nanya? Apa sih yang enggak sih? Mau kepo-kepo sedikit nih tentang Bapak nih. Boleh. Siap kok. Untuk TVRI apa sih yang enggak? Oke, baik. Nah Pak, untuk di awal ini Bapak bisa ceritakan sedikit Kak, dari tahun berapa sih Pak Bapak mengabdikan diri menjadi karyawan TVRI? Cerita memang panjang ya, Nggak sampai apa-apa. saya merantau ke sini. Oke, Bisa sehari semalam nggak apa-apa nih. Jangan kita yang inti-intinya aja Oh, Pak. baik, oke. Intinya aja. Jadi memang ketika itu saya coba lulus SMA, saya ikut tes CPNS, alhamdulillah diterima, dan tahun 97 itu saya ditempatkan langsung di Sumatera. Waktu itu suruh pilih mau di Jambi, di Bengkulu atau di Padang. Akhirnya saya pilih di Padang, Sumatera Barat karena memang akses waktu itu pesawat ya mudah gitu loh. Mudah. Itu Bapak di mana waktu itu tesnya? Saya waktu itu tes di Yogyakarta. Oh, di Jogja. Bapak sekolahnya di Jogja. Sekolah saya di Banten. Oh, di Banten. Pandeglang. Oke. Kampung kelahiran. Tapi tesnya di Jogja waktu Iya, itu. tesnya Jogja. Kesempatannya memang waktu itu ada online kan, kita Jogja. Dan memang waktu itu saya baru lulus SMA juga, beberapa setahun kemudian saya ikut tes. Dan akhirnya lulus, dinyatakan lulus, terus disuruh milih untuk di Sumatera. Iya, penempatan Sumatera memang waktu itu. Memang penempatan Sumatera dan milihnya di Sumatera Barat. Kota Padang. Lai lama di Siko. Lai lama di makanannya. Isa Bapak pintar banget Pak bahasa Minangnya Pak. Ambo kan orang Siko, lamo di Siko. Oh, lamo di Siko. Merantau. Merantau dan alah jadi orang Siko. Insya Allah. Insya Allah. Karantau madang di hulu, babu ngobalun. Artinya Pak? Karantau lah madang dahulu, sekarang kembali untuk membangun. Luar biasa. Jadi itu tahun 97 ya Pak? Ya. Mulai menjadi karyawan. Itu sebagai apa Pak awalnya? 97 saya langsung ditempatkan di pemberitaan. Waktu itu saya jadi reporter, merangkap dari profesi reporter, merangkap produser, pengarah acara. Karena waktu itu kan sini kan memang baru ya, stasiun baru. Dari SPK, kemudian menjadi stasiun penyiaran,
Iya. Akhirnya banyak juga yang dipindah dari Palembang ke sini, dari Medan. Ada beberapa yang ke sini karena kita harus bersiaran Oke. waktu itu. Akhirnya dari situ saya mulai belajar mencoba bagaimana pentingnya untuk bekerja tim. Karena TVRI itu tidak bisa sendiri, dia harus kerja tim. Karena memang pekerjaan kita tuh memang harus dituntut untuk bekerja sama tim ya Pak ya. Kalau pribadi dia nggak akan bagus karena itu untuk layar. Untuk gitu. layar, apalagi kan reporter kita nggak ke lapangan, kita Ya. harus tahu. Betul. Kameramen kita jangan sampai naskah kita apa, ceritanya, gambar kita apa, nggak nyambung kan? Benar sekali. Berarti harus dituntut kekompakan. Ya, Pak? Kompakan, minimal komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Jadi berapa lama Bapak waktu itu di Sumatera Barat? Sumatera Barat memang saya sekitar 8 tahun ya. Lama ya Pak ya, 8 tahun di sini. Sebentar 8 tahun. Berarti itu. udah sebentar. Sebentar, orang nggak terasa, kan kerjanya kan di lapangan. Iya betul. Tapi udah tahu semua daerah Sumatera Barat berarti semua ya Pak ya. Alhamdulillah, Sumatera Barat saya semua keliling semua, termasuk ke Kepulauan Mentawai, Tua Pejat, Sipora, Siberut sudah. Oke. Pernah 12 jam saya tuh ikut ke Mentawai itu naik kapal waktu Naik itu. kapal waktu itu. Nggak mabuk Pak? Ya lumayan sih. Berarti udah banyak ini ya Pak ya, udah banyak pengalamannya selama 8 tahun itu menjadi karyawan di TVRI Sumatera Barat dari tahun 97. 97 ya mulai, kemudian tahun 2000 berapa ya? 2000-an lah saya kemudian dipindah ke Bandung. Iya, 2005 ya Pak ya. Iya, 2003 2005 antara itulah. Iya, pindah ke Ke TVRI Jawa Barat di Bandung. TVRI Jawa Barat di Bandung. Iya. Oke, itu di situ berapa lama Pak? Lumayan juga lama lah, agak 8 tahun juga, 9 tahun. Itu ditempati di Masih di pemberitaan. masih di pemberitaan. Iya, produser di sana. Produser di sana. Kebetulan kan minimal agak mendekat kan. Saya kan orangnya pengalaman saya kan di Banten, Pandeglang. Iya. Kalau di Bandung, Jawa Barat kan lebih dekat pulang. Itu memang Bapak yang milih apa ditempatkan di memang situ? saya minta waktu itu. Oh, memang minta pindah Minta ke situ. pindah. Oke, berapa lama Pak di situ? Sekitar 8 tahunan lah. 8 tahunan Iya. juga. Oke, lama-lama ya Pak ya? Habis itu baru promosi saya dari sana mulai. Nah, berarti menjadi karyawan TVRI itu berapa tahun Pak? Kan sekarang Bapak nih posisi sebagai kepala stasiun ya Pak ya, kepala stasiun. Sebelum menjadi kepala stasiun berarti Bapak udah puluhan tahun ya menjadi karyawan biasa di TVRI. Sudah lama juga. Dan udah berpindah-pindah. Sudah pindah-pindah. Memang kalau jadi karyawan itu mulai dari Padang sampai ke Bandung. Bandung. Setelah pindah lagi baru jadi pimpinan. Nah, ini Pak pertanyaan buat Bapak. Pernah terpikir nggak Pak sebelumnya nih, waktu Bapak menjadi karyawan biasa nih di TVRI, pernah nggak Pak terpikir dan terlintas di pikiran Bapak untuk jadi kepala stasiun? Sebenarnya sama sekali saya tidak berpikir itu ya. Nggak pernah berpikir kayak gitu Pak? Saya juga tidak tahu akan jadi kepala stasiun. Iya. Karena waktu itu memang yang saya kerjakan ya apa yang saya perintahkan atasan ya saya kerjakan dengan baik, dengan benar. Kalau saya tidak tahu bertanya gitu kan. Tapi ada satu hal memang yang selalu saya katakan. Apa itu Pak? Ketika saya melewati rumah dinas misalkan kepala TVRI, Ya. saya bilang sama Gusti Allah, ya Allah, insya Allah suatu saat saya pasti akan menempati itu. Itu bukan pertanyaan untuk diri ya Pak ya? Kan biasanya nih yang kita ketahui nih banyak kayak Lydia pun sendiri, misalnya kalau ada lihat-lihat orang yang sukses pasti bertanya, bisa nggak sih kira-kira gue kayak dia gitu? Bisa nggak sih besok tuh gue bisa seperti dia sukses kayak gitu? Tapi Itu ternyata salah. Kalau itu kan masih bertanya-tanya. Masih kan? bertanya-tanya. Kalau kita memang Bapak meyakinkan diri. meyakinkan diri dan kita menyebut nama Allah di situ karena Allah kan Maha Pemurah, Maha Pengasih. Karena kita nggak tahu di Nggak setiap tahu. perkataan kita kapan diaminkan dan dijabah oleh Allah Insya ya Pak ya. Allah. Kebetulan mungkin waktu saya bicara itu sering-sering begitu mengulang-ulang, malaikat lewat. Malaikat lewat Langsung dan dicatat langsung dan dicatat mengaminkan. dan mengaminkan. Jadilah Bapak tuh Ya, bagus amin. seperti Makanya ini. saya berharap ketika kita mau sesuatu, yakinkan dalam diri hati bahwa optimis Ya. bahwa insya Allah kita akan suatu saat pasti akan seperti dia. Nah, Pasti bisa. itu Dunsana. Jadi bisa kita ambil pelajaran dari situ, inspirasi juga buat kita semua. Jadi kalau kita ingin menjadi orang sukses, tanamkan dalam diri, kita harus bisa sukses kayak gitu ya Pak. Bisa. Yang penting Motivasi. ada. Yang Motivasi. penting ada beberapa catatan ya untuk menjadi sukses. Yang pertama kita harus punya niat dulu. Ya, betul. Kalau di dalam sebuah hadis sampaikan innama amalu biniat.
Wis luar biasa. Sesuatu itu harus dilaksanakan Dimulai dengan niat ya. Niat yang baik. Kemudian kita harus punya kedua motivasi. Motivasi untuk bisa memperbaiki. Yang ketiga disiplin. Betul. Semua pekerjaan harus disiplin. Diperintahkan atasan hari ini selesai ya selesai gitu loh. Jangan sampai besok selesai. Tepat waktu. Tepat waktu. Ya. 3 hal itu saya minimal itu saja. Insya Allah saya yakin semua akan lancar. Dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa juga ya Pak ya. Berdoa sudah pasti kalau Sudah itu. pasti, Setiap gitu. sholat kita laksanakan doa kan, lakukan doa. Ya Allah berikan yang terbaik untuk kita, bukan menurut kita tapi menurut Allah. Gitu. Menurut Allah luar biasa. Luar biasa Kepsta. Stasiun TVRI Sumatera Barat ya, milenial banget. Kemudian ngerti juga tentang agama gitu ya Pak ya. Bisa kita contoh. Tapi santai loh orangnya, humble banget orangnya. Ya. Kan kita kan ikut situasi tuh. Apalagi sekarang saya masih muda. Masih muda ya Pak ya? Masih muda. Berapa Pak umurnya sekarang kalau boleh tahu Pak bocoran Pak? Kalau nggak salah sekarang ini masuk 20. Jangan kalau nggak salah Pak. Masuk 20 Jangan ya. ditambah 19. 20 tambah 19 berapa ayo anak matematika? 49. 20 tambah 19 39 Pak. Hah? 20 tambah 19 49. 39 Pak. Oh, 20 tambah 29. Saya kan ngetes Lydia aja. Bapak mudah-mudahin gitu. Kalau 20 tambah 19 itu 39 Pak. Saya anak matematika loh Pak. Gitu. Saya lulusan matematika jadi nggak akan salah kalau ngitung-ngitung iya. itu. Apalagi ngitung-ngitung pemasukan gitu ya Pak. Oke, jadi 49 tapi masih kayak umur berapa ya kira-kira? Berapa pemirsa? Dunsana mikirnya Bapak tuh bagus Yusuf Orang umur. gini loh. Iya. Kalau saya itu jalan dengan penyiar, Iya. itu yang dibilang penyiar saya malah. Oh gitu. Bukan penyiar yang aslinya. Oh gitu. Karena ya, mereka Pak. saya itu lihatnya wajahnya wajah tuh, bukan wajah. Luar biasa. Jadi saking mudanya gitu ya Pak ya. Ya memang, tapi nggak bisa kita pungkiri sih kalau Bapak tuh Bagus M Yusuf memang orangnya humble banget, kemudian milenial banget. Intinya gitu. kalau kita mau muda, jangan terlalu banyak berpikir. Nggak boleh berpikir ya Pak ya. Berpikir laksanakan saja tugas dengan baik, Iya. berpikir yang realistis, tidak usah macam-macam, Iya. selesai. Selesai. Udah. Banyak senyum. Iya. Biasakan senyum, ketemu orang senyum. Berarti nggak boleh mikir-mikir ya Pak ya. Bisa bilang sama produser nggak boleh desakin kalau misalnya kita habis syuting nggak boleh mikir-mikir naskah gitu ya Pak. Itu bisa jadi bikin tua Mikirnya juga. nggak usah loh. 2 kali, mikir saja. Ini saja. Sekali mikir saja. Sekali mikir saja. Oke, kita kembali ke topik lagi nih Pak. Nah, berarti sejak tahun berapa Bapak diangkat menjadi kepala stasiun Pak? Saya kepala stasiun waktu itu sekitar tahun 2000-an ya, 2010 ya. Oke, dari itu awalnya di mana Pak diangkatnya? Di kepala seksi pemberitaan di TVRI Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan. Banjarmasin. Di Banjarmasin. Iya. Itu bisa diceritakan nggak sih Pak, gimana perjalanannya bisa sampai diangkat menjadi salah satu kepala di Iya. TVRI? Waktu itu memang ketika saya diangkat menjadi kepala seksi di Banjarmasin, itu memang baru selesai lulus S2 saya. Iya. Jadi waktu itu saya mendapatkan juga bantuan dari pemerintah untuk ikut S2 secara gratis. Ya, alhamdulillah saya setelah itu selesai baru saya ditempatkan di Banjarmasin sebagai kepala pemberitaan. Kepala pemberitaan di Banjarmasin. Berapa lama Bapak di situ? Sebentar sih, hanya 3,5 tahun lah. Itu cukup lama juga sih Pak. Memang kalau kita nikmati pekerjaan itu tidak yang lama. Nggak ada yang lama. Apalagi ya. kita enjoy. Makanya saran saya setiap pekerjaan itu laksanakan dengan Ikhlas. enjoy life saja. Enjoy life. Nggak usah. Jangan jadi beban. Jangan jadi beban. Kalau beban pasti nggak nyaman Nggak ya Pak. nyaman. Buat nyaman toh. Buat nyaman ya Pak. Oke, jadi awalnya diangkat menjadi kepala pemberitaan. Iya, kepala seksi pemberitaan Kepala TVRI. seksi pemberitaan di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Setelah itu Pak, Setelah itu saya dipromosikan menjadi kepala bidang naik eselon, Naik eselon eselon. 3 di TVRI di Yogyakarta. Yogyakarta. Sudah Yogyakarta. pindah-pindah nih Bapak kemana-mana ini ya. Ya namanya kita tugas tuh, Iya, dimanapun siap ditempatkan. dimanapun siap ditempatkan. Dari Jogja Bapak ke Jogja sekitar 3 tahun setengah. Dipindahkan lagi ke kepala bidang pemberitaan di TVRI Jawa Timur di Surabaya. di Surabaya. Sampai setelah itu 2 tahun di Surabaya, kemudian dipindahkan lagi ke TVRI DKI Jakarta Banten selama 9 bulan. 9 bulan. Nah,
Kemudian baru saya ditempatkan amanah untuk menjadi kepala stasiun Kepala di stasiun. TVRI Nusa Tenggara Timur, jauh Jauh banget ya Dari- NTT apa ya? Dari dari Jawa Jawa ke ke timur. timur. Kan kemarin Padang kan CPNS-nya, Iya, kemudian masuk ke Jawa, iya, masuk ke Surabaya, kemudian baru ke timur. timur. Timur balik lagi ke sini sekarang. Berapa lama Pak waktu itu di sana? Di NTT hanya 9 bulan 9 bulan. Iya. Habis itu baru ke Surabaya, TVRI Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kembali lagi ke asal mulanya. Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ke Kembali ke kampung. Balik ke kampung katanya gitu ya. Tapi kayaknya memang kayak orang Minang asli nih Bapak nih. Alhamdulillah, karena kan saya di sini kan ditempa. Apalagi kan istri saya orang sini. Oh ya istrinya. Iya. Ya ngomong-ngomong soal istri orang sini apa ya? Iya. Orang Sumatera Barat. Sumatera Di Barat. mana Sumatera Barat? Di tuh, Alan Pak? Panjang. Wis dingin Pak di situ Pak. Iya, kebun teh, tempatnya apa? Markisa. Markisa banyak di Ada situ. kebun kol. Tapi di situ dingin banget gitu. Danau di atas, danau di bawah kan. Iya betul. Pak ngomong-ngomong masalah istri tadi Bapak bilang kan Bapak banyak tuh berpindah-pindah dari stasiun daerah sini ke sini dan banyak banget. Itu nggak ada ini nggak sih Pak komen dari keluarga atau dukungan dari keluarga itu seperti apa gitu? Ya. Alhamdulillah memang istri saya memang dia ikut apa yang saya laksanakan, karena dia dari awal sudah sampaikan bahwa resikonya kalau nanti menjabat ya pindah-pindah gitu kan. Dan Iya. beliau memang support. Ya, alhamdulillah punya istri saya support, pindah kemanapun saya pindah ikut. Ikut ya Pak, nggak ditinggal istrinya? Nggak ditinggal, Ikut terus. kecuali ke NTT yang kemarin 9 bulan ya. 9 bulan. Tapi kan nggak lama Nggak ditinggal. lama, 9 bulan. Karena memang resikonya kalau kita pindah-pindah itu anak kita ya. Anak-anak kasihan ya Pak? Karena anak-anak ini kan dia sekolah, gitu kan harus pindah-pindah, belum bertemu dengan teman-teman, ya sudah pindah lagi. Tapi Baru- beruntungnya juga anak-anak saya dia paham. Tapi ada positif ya Pak kalau pindah-pindah tuh Pak. Bisa punya banyak teman dari berbagai daerah. Jadi Itu banyak positifnya. ya. Negatifnya ada juga. Iya. Dia ditanya lulusan mana katanya, bingung dia lulusan. Saking banyak sekolahnya. Saking banyak sekolahnya Iya. Pak. Itu katanya alumni dari mana gitu Alumni ya Pak. dari mana? Nanti kalau ada acara reunian ya kan Pak, banyak banget yang Banyak, undang gitu iya. sekolahnya. Tapi nggak apa-apa, kita ngambil positifnya dalam hidup ya Pak. Alhamdulillah, anak-anak saya juga ikut, senang, mereka menikmati. Ayahnya pindah kemana ikut semua gitu kan, enjoy saja. Allah sudah atur semuanya. Allah sudah atur semuanya. Ini kita bisa belajar juga dari Bapak Tubagus Yusuf Hidayat, katanya kalau kita ingin sesuatu itu kita harus yakin gitu ya Pak ya. Kita harus memotivasi diri kita sendiri Iya, dulu betul. gitu. Nah, ketika Bapak diangkat akhirnya sesuai dengan keinginan Bapak yang Bapak motivasi diri waktu menjadi karyawan biasa, ketika lewat di depan rumah dari kepala stasiun selalu memotivasi diri. Ya Allah, suatu saat aku pasti akan bisa menjadi kepala stasiun TVRI. Dan alhamdulillah doanya, motivasinya dijabah oleh Allah gitu ya Pak di tahun 2021 di NTT awalnya. Oke, itu perasaan pertamanya Pak diangkat itu gimana sih Pak ceritanya gitu? Ya, kalau memang untuk pengangkatan memang kita amanah ya, memang juga saya juga senang, tetapi kan tanggung jawabnya kan lebih besar juga. Tantangannya Iya. berat lagi ya Karena Pak? kita sebagai pimpinan kan juga bertanggung jawab kepada staf kita, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bisa berteman gitu. Jadi memang saya anggap ini tidak, jabatan ini hanya amanah. Amanah. Jadi ketika kita melaksanakan tugas ini ya kita laksanakan dengan humble lah. Ya. Tidak mentang-mentang kita pimpinan kita harus begini-gini, enggak lah. Apalagi ke TVRI Sumatera Barat udah tipe A ya Pak sekarang ya Pak ya? Tipe A, apalagi kan TVRI kan ya industri kreatif kan. Betul. Kalau kita tidak memotivasi anak-anaknya, teman-teman ini bagaimana mereka bisa berkiprah lebih bagus gitu kan. Betul. Bagaimana idenya bisa muncul, kreativitas bisa maju. Iya. Kalau kita otoriter, kalau Iya, kita tidak motivasi, tidak memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada mereka gitu. Betul. Jadi memang kalau yang di bawah-bawah itu memang tergantung dari pemimpinnya dulu Pak. Dimana-mana betul Katanya harus, begitu. Katanya begitu. Tapi Memang kan- harus seperti itu Pak gitu. Iya. Kalau Tapi kan tergantung juga pribadinya toh. Kalau pribadinya juga gimana pribadinya? ya minimal pribadi teman-teman juga ketika dimotivasi dia mau bergerak. Betul. Jangan sampai ketika kita sudah kasih kesempatan tidak memanfaatkan peluang, Betul. itu adalah tanda-tanda orang merugi. Iya betul sekali. Tapi tetap aja Pak untuk apa namanya
sebagai pemimpin itu juga contoh bagi yang di bawah itu. Kalau ada yang malas-malas, tapi kalau misalnya lihat semangat dari pemimpinnya yang ngasih supportnya itu memang luar biasa, pasti akan ngikut aja pas semuanya gitu. Kayaknya seperti itu sih. Mudah-mudahan apa yang saya laksanakan bisa diikut sertakan. Iya betul. Nah sekarang nih kita udah pindah ke era digital ya Pak ya. Jadi mungkin beberapa Dunsana nih masih kurang paham apa itu digital gitu. Bisa mungkin Bapak sebagai Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat menjelaskan gitu ya Pak ya di sini gitu. Ya, TVRI Sumatera Barat memang sejak Januari 2022 ini kita sudah full bersiaran digital ya. Jadi kita saat ini sudah memiliki 4 pemancar digital dan sekarang ini juga sedang dibangun untuk digital kita di pesisir selatan dan Payakumbuh. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kita kembali lagi di podcast TVRI Sumatera Barat Tampe mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Luar biasa, masih bareng Bapak Tubagus M. Yusuf Hidayat nih. Terima kasih. Udah banyak nih kita berbincang-bincang seputar ke pribadinya Bapak dari awal karir sampai ke titik ini ya Pak ya. Alhamdulillah masih muda. Muda banget kali. Umur Bapaknya 20 ditambah 19 kata Bapaknya Iya. tadi. Dikurangin dikit. Dikurangin dikit. Oke. Pak, ini di segmen kedua nih. Lydia mau tanya dulu deh. Hobi Bapak apa sih, Pak? Hobi saya banyak sih ya. Banyak Pak. Iya. Apa itu? Hobi saya ada nyanyi, Wis nyanyi. olahraga, Wow. apalagi ya? Hobi saya ya jalan-jalan, Jalan-jalan. tamasya gitu, Wis tamasya. keliling kota. Keliling kota. Itu ada lagunya loh Pak. Iya. Oke, kalau olahraga gak mungkin dong. Olahraganya apa Pak? Olahraga saya paling berat itu Paling berat. jalan Apa? kaki. Jalan kaki. Iya. Paling berat itu ya jalan kaki apa ya olahraga. Kemana Pak di Kota Padang nih yang udah pergi jalan kaki olahraga? Padang ini emang enak ya kalau subuh itu Mm-mm. udaranya bagus gitu kan. Kita bisa jalan-jalan di pinggir pantai. Pantainya indah Pantai ya Pak? indah. Indah Jadi banget. sampai menikmati pantai, Mhm. kita lari pagi. Pagi. Wah, itu fresh. Kitanya badan Ini sehat. lari apa jalan Pak? Tadi katanya jalan. Jalan sambil lari. Oh jalan sambil lari. Kalau ada Oke. anjing baru lari. Kan? Jadi kita fresh, Iya. kemudian otak kita juga jalan. Akhirnya ide-ide itu muncul kadang-kadang. Ide muncul. Perlu ya Pak olahraga ya? Wajib. Itu tiap olahraga pagi Pak? itu. Berapa kali seminggu kalau olahraga? Kalau sekarang ini ketika di Padang paling Sabtu Minggu aja. Satu Pagi. minggu karena sibuk ya Pak? Iya. Mm-mm. Karena pagi kan udah siap-siap. Pak. Oke. Sabtu Minggu kan libur kan. Libur, iya. Nggak mungkin dong kalau di sini tadi Lida bertanya hobi katanya Bapak olahraga jalan. Nggak mungkin di sini Lida suruh Bapak jalan kita liatin Bapak jalannya gimana, nggak mungkin. Tadi ada hobinya bernyanyi. Nyanyi apa? Jangan Nyanyi. ditantang macam-macam deh. Saya bukan penyanyi loh. Penyanyi. Tapi kan kalau biasanya tuh kalau ditanya hobi apa hobinya nyanyi gitu. Apa hobinya jalan? Berarti kan bisa jalan gitu kan, bisa sering jalan. Kalau hobinya nyanyi berarti sering nyanyi juga gitu. Sering Berarti nyanyi, bisa gitu. Bisa tapi gitu. tidak pandai, tapi Iya. bisa. Penyanyi kamar mandi kan? Kita lihat dulu deh gimana suaranya gitu. Kita dengarkan dulu yang mana Bapak bilang biasa aja itu gitu. Mana tuh yang Bapak bilang biasa luar biasa bagi Dunsana yang Iya, mendengarkan dan boleh. menyaksikan. Mau nyanyi apa? Dangdut, pop, Bapak sukanya lagu apa? Bisanya lagu apa? semua bisa namanya Luar juga. biasa. Kita itu orang media itu harus semua bisa, minimal bisa, tidak pintar ya. Semua bisa loh ini. Minimal bisa. Minimal bisa. Semuanya. Yang paling bisanya apa Pak? Sih, silakan saja utama apa. Apa ya? Kalau milenial kayak Bapak, apa ya? Kalau pop pasti udah biasa gitu, ya Pak. Biasa. Eh, Apalagi? Lagu Minang apalagi? Minang Bapak, apalagi? apalagi Bapak orang awak gitu kan? Apalagi? Dia tantang lagu dangdut aja gimana kira-kira? Dangdut, dangdut, Gimana Pak? dangdut biasa lah. Ya. Luar biasa nih, pengen denger gimana Bapak lagu dangdut. Apa Pak lagu dangdut ya? Langsung saya rap aja ya. Iya, Rap aja. judulnya apa dulu? Is. Judulnya Kehilangan Roma kalau nggak salah ya.
Kehilangan. Roma Irama ya? Wih, lagu kehilangan. Langsung di-rap aja. Di-rap aja. Nggak ambil nada dulu, Pak? Nadanya apa ya? Nada. Saya biasanya nadanya nada sini aja deh. Sorry ya, Saya nggak apa-apa. Ya, rapnya aja kali ya. rapnya aja saya Rapnya. coba. Oke. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon kuatkanlah. Yeah. Kalau sudah tiada baru terasa. Pengikut Roma Irama lo ini luar biasa. Cengkok-cengkok dangdutnya gitu loh, luar biasa. Kalau ada musik pasti lebih enak lagi nih, Pak. Cengkok ngaji itu ya? Ih, cengkok. Oh, berarti Bapak pintar ngaji juga berarti? Enggak juga bisa. Karena cuma kalau nggak dangdut pintar. bisa pasti. Kalau semua orang muslim pasti bisa ngaji. Cuma Bisa masalah ngaji. pintarnya Iya. itu yang relatif. Bisa sama pintar itu beda ya, Pak? Beda. Beda ya. Kalau Bisa, bisa hanya sekedar sekedar bisa. bisa. Tapi kalau yang barusan itu bisa Pak? Pintar Itu kira-kira kebetulan Pak? bisa dan pintar gitu. Luar biasa kalau ada musiknya tadi masih ikut goyang loh, Pak masih Iya. ikut goyang. Saya bisa goyang tangan aja deh. Teman-teman di belakang kamera udah goyang-goyang Hai. tangannya semua tadi kan kayak gitu. Luar biasa Insya Bapak. Allah. Sejak kapan Pak pintar bernyanyi kayak gitu? Ini diajarin barusan sama Lydia tadi. Bohong, tantang. Bapak. Kalau enggak nggak bisa saya. Lydia aja nggak bisa lagu dangdut kayak gitu cengkoknya. Mungkin Lydia yang bakal belajar sama Bapak Iya. gitu. Khas ya, cengkokan memang Khasnya cengkokan. biasanya dekat-dekat dengan kori kalau Luar biasa. kalau cengkok dangdut itu kan. Nih, Dosana kalau ngomong-ngomong masalah kori, baca Al-Quran tadi katanya kalau pintar lagu dangdut pasti pintar baca Al-Quran. Gimana kalau kita tantang baca Al-Quran juga boleh nggak sih Pak? Apa karena ini di Minangkabau harus bisa baca Quran? Bukan, kalau didengar dari cengkokan-cengkokannya barusan, Bapak pasti pintar baca Al-Quran. Kita harus dengar juga nih Bapak kalau baca Al-Qurannya pintar nggak? Pasti ya. Ini tantangan loh Pak, maaf ya Pak. Mau tahu, Ini aku mau tahu aja. mau tahu banget. Ini kan bukannya apa-apa nyuruh-nyuruh kepala stasiun ya Pak ya. Enggak. Sebelumnya Lydia minta maaf dulu. Tadi Bapak udah janjikan nggak akan marah kalau Lydia suruh Enggak. apa-apa gitu. Enggak, ya paling nanti Pak. saya WA. Iya, nah Lida pengen denger juga gimana sih kalau Bapak tuh bagus Yusuf Hidayat kalau membaca Al-Quran. Tapi Bapak butuh Al-Quran atau gimana? Ya nggak usah lah. Eh. Hanya satu 3 ayat mah cukup tuh. Luar biasa. Bapak mau baca ayat apa? Saya coba surat Surat Al-Muluk. Al-Muluk? Surat ke-67 Ih, luar ayat 1 biasa. sampai 4 lah. Wih, luar biasa loh Bapak ini hafal juga. Harus banyak belajar dari Bapak. Yuk silahkan Pak sebelum kita ngobrol lagi silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
غفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa Pak. Ih, merinding loh ini dengernya. Kayak dengerin kori-kori membaca Al-Quran. Itu kan perasaan saja. Enggak, beneran loh Pak. Tajwidnya, kemudian iramanya luar biasa. Kayak kori-kori gitu. Bapak pernah jadi kori nggak dulu? Saya memang belum pernah jadi kori. Kebetulan rumah saya kan di Banten itu kan belakangnya pesantren semua. Oh. Jadi kalau istilah dulu kan santri kalong ya, jadi saya tidak mondok, tapi kalau ngaji itu ke pesantren. Oh, jadi datang ke situ ya, Pak ya? Ngaji maghrib, pulang gitu kan. Jadi kita ngaji, kemudian baca kitab-kitab di situ, belajar, akhirnya. Ya seperti itulah, namanya tapi juga waktu masih muda. Ngikutin MTQ gitu nggak Pak dulu? MTQ waktu SMA aja saya. Pernah jadi Lydia yakin, juara. Yakin nih Lydia, dengerin Bapak ngaji barusan, yakin Lydia Bapak nggak mungkin Bapak tuh nggak pernah ikut MTQ dan juara. Pasti juara kan Pak? Insya Allah, waktu SMA aja dulu. Gak apa-apa, waktu SMA luar biasa. Pantesan aja pinter nyanyi dangdut juga, luar biasa. Berarti memang kepala stasiun TV Sumatera Barat yang satu ini, Bapak tuh bagus, M. Yusuf Hidayat. Bukan melebihkan Pak, membicarakan dan mengungkapkan fakta sesuai yang dilihat dan didengar. Oh, gitu. Itu kan Bapak harus berita ya? Kan enggak, soalnya Bapak kan mengajarkan kalau kita pribadi kita kalau pengen bagus dan sukses kita harus jujur. Iya kan Pak? Betul. Dan dia membicarakan barusan dan itu. Dan yakin kemampuan kita. Yakin kemampuan kita. Dan barusan itu Lydia bukan melebih-lebihkan, tapi benar apa yang Lydia dengar dan Lydia lihat itulah kenyataannya. Benar kan? Dun Sana pasti juga menyaksikan barusan pasti luar biasa nih. Amin. Amin. Mudah-mudahan berkah lah. Mudah-mudahan. Kehadiran saya di sini bisa membawa kemajuan untuk TVRI Sumatera. Iya betul. Nah, nih tadi Lydia udah berarti banyak ya hobi Bapak tuh, nyanyi, traveling. Nah, iya Pak, traveling juga. Traveling. Jadi kapan-kapan kru kita pergi traveling bareng-bareng gitu ya Pak ya? Siapa takut?
Nanti kita agendakan. Iya, Khusus. kita agendakan khusus. Kita jalan-jalan bila perlu semua karyawan kita traveling semua. Terus nggak siaran, Pak? Siaran dari lokasi, kan udah canggih sekarang. Oh, luar biasa. Nih, kita Alat tungguin sudah nih ya. canggih semua. Kita tungguin ya janji Kevsta kita nih ya. Insya Allah. Untuk Doakan saja seluruh- kita sehat, Mudah-mudahan. bisa lancar, Allah Ya. meridhoi Ya. langkah kita bersama karena itu kemajuan semua. Iya, betul. Karena kalau teman-teman bekerja dengan nyaman, enak, kemudian juga ada kekeluargaan begitu kan suasananya kan lebih menarik. Luar biasa. Oke. Nih, kita membahas tentang Tampe Mauta kita nih, Pak. Ini kan banyak nih kata-kata, kalimat-kalimat dari Minang gitu ya, Pak ya. Pepatah-pepatah dari Minang nih. Dan Bapak mengaku tadi, mengaku Apa itu? mengaku apa ngaku-ngaku aja jadi orang Minang gitu ya. Karena dari awal dia bilang urang awak gitu ya. Nah, Orang awam. karena Bapak sudah mengaku dirinya menjadi urang awak, Lydia mau tes dulu nih gitu. Lain. Lai, boleh ya? Lai Lydia boleh. tes Bapak gitu. Apa nah? Nah, Nang lama K7 di awak, K7 di urang itu ada kalimatnya apa di sini, Pak? Lama di awak kata K7 urang. di urang, Nah, gitu. ini yang paling enak. Yang paling memang kita kehendaki sama-sama. Jadi lama saya juga enak, nyaman, gitu kan. Orang juga senang Iya. sesuai dengan apa yang diharapkan kita. Jadi emang inilah sinergi. Oke. Jadi yang baik bisa kita kembangkan bahwa kita dalam melakukan pekerjaan itu kita tidak boleh menyinggung orang, Oke. tidak boleh egois, kita boleh bersama-sama. Kita Gitu loh, bersama-sama. untuk satu tujuan. Makanya target kita untuk TVRI sekarang ini juga Sumatera Barat, kan kita punya target di misi kita Betul. menjadi TVRI kelas A, pionir kelas A di Sumatera. Sumatera. Nah, ini kan kita sama-sama bekerja. Jadi sesuai ini, ya, Pak? Sesuai kita laksanakan. Kalimat itu, pepatah itu, lama di awak, K7 di urang kita jadikan untuk semangat bersama Semangat tim. kebersamaan tim. Kebersamaan tim Iya. untuk menjadikan stasiun TVRI Sumatera Barat Menjadi pionir menjadi minimal pionir di Sumatera. di Sumatera. Minimal Minimal itu di itu. Sumatera. Karena kalau kita tidak punya misi, ya kita tidak akan tahu arah kita kemana. Betul gitu kan. sekali, luar biasa. Kita masih ada segmen berikutnya, Apaan tuh? tapi segmen kedua ini kita stop dulu. Kita akan menyaksikan promo yang mau lewat berikut ini. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, masih bersama kita berdua di sini ya Pak ya, Iya. bersama aku Lydia dan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat. Saya Yusuf. Iya, dalam podcast TVRI Sumatera Barat, Tampe mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Wes, luar biasa, seneng banget nih. Kayaknya Bapak bukan jadi narasumber di hari ini, tapi jadi host juga bareng-bareng Lydia di sini. Terbawa auranya Lydia. Terbawa orang. Memang seseorang itu bisa membawa kita tergantung auranya. Tergantung siapa yang di samping Siapa kita. yang samping Wes, kita. luar Makanya biasa. kebetulan Lydia ini orang cerdas aja ikut terbuat Kebalik cerdas nggak sih saya. Pak? Kebalik nggak sih tuh? Nggak juga. Lydia kebawa aura Bapak, bukan Bapak yang kebawa aura Lydia. Kan pinternya gara-gara kepala stasiunnya seperti ini Oh, gitu. sama-sama deh kali. Sama-sama deh biar adil Biar gitu adil. ya. Oke. Aduh, Lydia masih terbawa dengan kenyamanan mendengarkan Bapak baca Al-Qur'an tadi loh. Masih sampai sekarang adem banget dengarnya, nyaman Amin, banget. insya Allah. Amin. Mudah-mudahan nanti mungkin bisa bisa menjadi motivasi untuk penyiar-penyiar di sini belajar Al-Qur'annya lebih giat lagi gitu Insya ya Pak. Allah. Karena itu pegangan hidup ya Pak. Iya, pedoman kita hidup untuk bisa melaksanakan kita dalam mengarungi kehidupan kita ini ya. Betul. Al-Quran hadis. Benar. Iya. Tapi tidak hanya sekedar membaca, pintar membaca, tapi mengamalkan. Mengamalkannya. Tafsir Iya, gitu ya, Pak? Tafsir, membaca. Jadi ketika baca Quran ya artinya dibaca. Dan mengamalkannya. Karena Mengamalkan. itu pedoman hidup kita di situ. Iya. Betul. Jadi kalau kata hadis kan kalau kamu ingin selamat, Ya. ya pegang Al-Quran dan hadis gitu. Betul. Supaya kamu selamat sampai akhirat. Karena nggak ada di luar itu lagi apa ya? Nggak ada. Untuk mengantarkan kita untuk keselamatan Iya. dunia akhirat. Luar biasa. Nih Pak, boleh diceritakan nggak Pak tips-tips Bapak nih dari awal sampai Bapak bisa sukses seperti saat sekarang ini? Ya. Sebenarnya kita harus juga melihat ya ukuran sukses itu di mana. Iya.
Apakah orang melihat saya sudah jadi kepala TVRI sudah sukses? Kalau menurut Bapak pribadi, Bapak sendiri menilai diri Bapak udah sukses belum sekarang? Kalau secara harfiah, secara dunia mungkin sudah. Tapi secara akhirat mungkin saya juga belum kan? Iya. Karena kita harus meningkatkan kualitas keimanan kita. Makanya kalau bisa kita sebagai manusia khususnya dua, Benar. khusus dunia dan akhirat, Dan itu akhirat. seiring, sejalan. Benar. Dunia karena kita seolah-olah akan hidup selamanya. Tapi kalau akhirat Seakan-akan kita mati besok mati. akan- Sehingga ketika melaksanakan melangkah itu pasti akan teringat. Mhm. Kita harus hati-hati kan, karena kita umur tidak ada yang tahu. Benar sekali. Nggak Iya. tahu nih berapa detik abis keluar dari studio Tidak ini, tahu. nggak tahu kita apa yang terjadi ya Pak Makanya ya. berbaik-baik sajalah. Kerjakan yang baik, bicara yang baik gitu kan, supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Gitu Iya. kan. Jadi tipsnya Pak, Tipsnya memang ya tidak banyak sih, yang perlu di awal saya sampaikan bahwa tipsnya tadi yang pertama kita harus memulai dari kemauan, niat. ada niatnya, kemudian ada motivasi di situ, kemudian ada disiplin yang paling penting karena memang susah. Mendisiplinkan diri itu susah sekali. Ya, Terus terang saja. karena Sampai itu hari hal ini. yang paling ini ya Pak. Kadang-kadang ya pribadi dia juga jujur nih sama Pribadi. Pak sebagai penyiar gitu ya Pak di sini. Kadang-kadang di awal kita juga kadang-kadang ya mut-mutan kan ada nih namanya Iya, kita manusia biasa ya Pak ya. Maaf ya Pak, ini Lidah jujur aja nih di Ya, depan nggak apa-apa. kepala TVRI nih ya. Kadang-kadang kita mood, ketika kita mood mungkin kita disiplin gitu ya Pak. Ketika nggak moodnya itu Pak luar biasa disiplinnya Apalagi itu. ada masalah di mana gitu kan. Benar, dan kita dituntut untuk supaya kita tuh nggak boleh kelihatan ada masalah gitu. Karena kita kerja di lembaga media, Iya. media yang kaitan dengan durasi, Mhm, jam waktu tayang, kita Betul. harus on time kan. betul. Berita jam 5, Betul. jam 5, jam 6 gitu harus tetap ya. Nggak Makanya bagaimana kita cara mencoba untuk melakukan mengolah disiplin Mhm, ya. Kita mencoba sekarang membiasakan Iya. ketika azan stop sholat gitu. Kita biasakan seperti itu. Kemudian kalau di pekerjaan ditugaskan kerjakan. Kerjakan. Jangan nunggu tunda-tunda. Mhm. Gitu kan. Itu tidak bagus nunggu tunda-tunda. Makanya kita mendorong bagaimana teman-teman ini melakukan 3M. 3M. Iya. Jadi kalau COVID kan 3M juga toh. COVID apa 3M-nya? Memakai masker, Masker, mencuci tangan, tangan, menjaga jarak. jaga jarak. Ini juga 3M untuk Apa itu disiplin. Pak? Yang pertama, Ya. kita M-nya Aha. memulai dari diri sendiri. Memulai dari diri sendiri itu niat tadi. Niat. Niat. Oke. Yang kedua, memulai dari hal yang kecil. Mulai dari hal yang kecil maksudnya gimana Pak? Ya, kita misalkan tadi di pekerjaan kita yang kecil-kecil, kerjakan saja. Jangan dianggap Jangan dianggap remeh. Iya. Gitu kan. Ya, seperti kita tadi sholat gitu kan tepat waktu. Iya. Kemudian yang M. M yang ketiga, Iya. mulailah dari sekarang. Mulailah dari sekarang. Kadang-kadang nggak, untuk memulai itu paling susah Pak gitu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yakin. Yakin kita Yakin. minta kepada Allah, ya Allah, lancarkan, niatkan saya ini lurus dan apa yang kita harapkan bisa tercapai. Insya Allah Allah mendengarkan. Luar biasa. Allah akan membimbing kita sejauh kita bisa meminta pertolongan kepada Allah. Luar biasa. Banyak banget nih. Jujur nih, ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa untuk diri dia pribadi. Bisa berbicara, ngobrol-ngobrol santer bareng orang seperti Bapak Tubagus Yusuf Hidayat. Banyak memberikan inspirasi, pelajaran hidup supaya kita bisa menjadi sukses. Jadi intinya niat ya Pak, niat dulu. Intinya niat, Disiplin, motivasi kita, ya, disiplin, disiplin, dan juga kita ada doa, doa. ikhtiar dan Ikhtiar. doa. Ya. Karena saya memang kan saya dari bawah juga tuh, Iya, merangkak betul. dari bawah, Iya. reporter, produser, kemudian jadi kepala seksi, kepala bidang, kepala TVRI, ya kan? Sudah. Tapi bukan berarti nih ada satu ketinggalan sama ini nih. Apa itu? Bukan berarti Bapak jalannya mulus-mulus aja nih dari bawah. Ya enggak lah. Iya Pak, pasti Semua itu ada pasti kerikil-kerikilnya. Bohong kalau ada manusia yang tidak ada masalah dalam hidupnya. Pasti ada. Pasti ada. Ada Kerikil kerikil-kerikilnya. itu banyak ya, mau dari dalam, dari luar gitu kan. Kita juga dalam bergaul kadang-kadang kan mungkin ada tersinggung Betul. gitu kan. Menyikapinya gimana sih Pak gitu? Ya memang kita belajar mencoba untuk mengerem diri. Oke. Bagaimana kita juga tidak terlalu banyak akan berdampak buruk kepada orang lain gitu kan. Iya. Kepada kita juga kita coba untuk supaya kita tidak banyak berbicara yang kurang enak, kurang bagus lah gitu kan. Yang akhirnya nanti kita dibicarakan orang lah. Oke. Kita akan seperti apa gitu kan.
Dan kalaupun memang kita sudah sangat mumet lagi, ya kita kan punya Allah kan. Benar. Kita berdoa, Ngadunya, bersujud sama Insya Allah. Allah. Intinya Pasti ada yang keluar, Pak. iya. Intinya fokus sama diri sendiri ya, Pak ya. Fokus di sendiri, yakinkan bahwa Yakinkan. kita bisa. Bahwa kita Kunci bisa. begitu. Pasti kita bisa. Kita bisa, dan kita sebenarnya bisa lebih baik dari mereka kalau kita mau. Oke. Tapi boleh nggak sih Pak Lydia bermotivasi diri sekarang? Boleh? Suatu saat Lydia bisa duduk di tempat Bapak itu. Kalau duka sama toh. Iya, nggak maksudnya suatu saat Lydia kira-kira bener nggak sih tuh kalau motivasi diri Lydia kalau yang kayak gitu Pak? Bisa jadi. Bisa kita nggak tidak tahu. tahu toh. Karena kan dibilang kan innama amruhu iza aroda syai'an ayakula kun fayakun. Kun fayakun. Kalau Allah bilang katakan kun jadi, siapa yang menolak? Kalau Allah sudah berkehendak ya Pak ya? Berkehendak, kun jadi ya jadi. Nggak ada yang nggak jadi. Mau Intinya dia mau ngapa-ngapain, kalau kita ihdinas shiratal mustaqim tadi ke jalan yang lurus. jalan yang tunjukilah kami jalan Tunjukilah, yang lurus. Luar biasa. Intinya kita berjalan sesuai dengan syariatnya. Syariatnya, rel yang benar, bekerjanya tidak macam-macam gitu kan, sesuai dengan aturan. Ini jujur ya Dunsana ya, ini di podcast episode kali ini Lydia nggak ngerasa berbicara dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat. Iya sih, awal-awalnya berbicara dengan sosok seorang Bapak Tubagus M. Yusuf selaku Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat. Tapi ujung-ujungnya kayak berbicara sama apa ya? Sama Buya. Buya, inspirator apa? Yang menginspirasi, kemudian luar biasa deh, banyak di sosok Bapak luar biasa. Amin, insyaallah. Pak, nih kita sekarang Lydia bertanya untuk TVRI Sumatera Barat nih Pak. Harapan Bapak ke depannya untuk TVRI Sumatera Barat nih. Harapan saya untuk warga Dusun Aksadonyo bahwa TVRI Sumatera Barat ini milik kita semua. Jadi silakan dimanfaatkan, diberdayakan, dioptimalkan, bahwa TVRI ini bukan punya saya, bukan punya kami, tapi punya kita semua. Betul. Jadi silakan optimalkan dengan hadir menjadi bagian dari program-program TVRI untuk kemajuan pembangunan di TVRI Sumatera Barat. Karena kita berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat publik, bahwa kita mendidik untuk bisa memotivasi, menginspirasi, ya, mengedukasi kepada masyarakat bahwa inilah kita sebagai lembaga pemerintah, lembaga negara yang berkewajiban untuk mensupport dan seiring sejalan dengan pemerintah daerah Sumatera Barat dalam memajukan pembangunan baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun agama. Insya Allah. Silakan, kami terbuka untuk itu. Termasuk kritik dan saran, kami juga terbuka karena saatnya sekarang ini persaingan juga sangat ketat, sehingga kami yang harus terus memperbaiki diri supaya dicintai oleh Dusun Aksadonyo. Tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga di perantauan yang sekarang menonton. Iya, luar biasa. Jadi tidak terlepas dari dukungan dari Dunsana Aksadonyo ya Pak. Semuanya. Karena tidak hanya kami yang bekerja di sini, tapi semuanya itu tidak terlepas juga dukungan dari seluruh Dunsana. Jadi kunci di sana, karena kita produksi kalau tidak ada nonton. Betul. Siapa yang menonton? Jadi bukan berarti produksi kita juga bagus-bagus terus ya Pak, pasti ada kekurangan. Jadi kalau ada kritik dan saran dari Dunsana nih, harapan. Sangat senang kita sangat senang banget ya Pak. Senang sekali, berarti masyarakat nonton. Betul. Kalau gak ada kritik ada dua hal, tidak nonton apa tidak mau tahu. Tidak mau tahu gitu, betul sekali. Tapi kalau ada kritik berarti ya peduli ya. Peduli dengan kita semua di sini, luar biasa harapan. Sangat kami tunggu. Betul sekali. Untuk apalagi untuk pembangunan Sumatera Barat juga ini ya Pak ya? Iya, jadi kita memang juga kita sudah meminta juga pemerintah daerah. Kami terbuka, silakan sosialisasi di sini, melibatkan semua OPD. Tidak hanya di provinsi tapi sebuah kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Dan para perantau juga yang ada di luar sana. Silakan berkontribusi untuk pembangunan melalui media TVRI Sumatera Barat. Betul sekali. Kita terbuka ya Pak. Terbuka. Kita siap semuanya nih ya. Oke, nih mumpung ada waktu dikit lagi nih Pak. Sedikit. Ada lagi? Ada sedikit apaan lagi. Tuh? Apaan tuh? Apa ya kira-kira harapan Bapak ke depannya untuk diri Bapak pribadi, ada nggak sih? Ya, mungkin lebih mau naik lagi dari di atas kepala stasiun gitu. Harapan saya, kalau saya kan ibarat air mengalir saja. Iya. Melaksanakan tugas dengan baik yang diamanahkan. Adapun nanti seperti apa hasilnya ya
tinggal kita lihat saja, kita berdoa, kita minta Allah Subhanahu wa taala Iya. bahwa yang sudah kerjakan memang baik gitu saja. Bocoran Pak, ada nggak sih motivasi dirinya? Tadi kan Kalau- motivasi ketika Bapak jadi karyawan Iya. nih. Sekarang Lydia yakin pasti ada motivasi lagi ketika Bapak jadi kepala stasiun. Bapak lewat mana gitu misalnya kan. Ada nggak sih Pak motivasi seperti waktu Bapak jadi karyawan biasa waktu tahun 97 itu? Kalau kita hidup itu harus ada motivasi. Ya, apa Pak Kalau motivasinya motivasi itu sekarang? harus lebih baik dari hari ini. Oke. Lebih baik dari besok. Ya. Nah, itu kan lebih sempurna dari besok. Itu Lydia yakin Bapak nggak akan mau nyebutin motivasinya, tapi kita tunggu aja ya Dunsana ya. Apa yang akan terjadi berikutnya itu berarti motivasi dari diri Bapak Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat. Insya Bapak tuh Allah, bagus ya, M. Yusuf Hidayat. Baik Bapak. Aduh, pengen lama-lama loh sebenarnya, masih banyak yang mau Lydia Iya, tanyakan. saya juga begitu kan. Tapi udah disuruh close. Ya. Gimana sih Pak? Ya sudahlah, kita Bisa ikutin. ditambah nggak sih Nanti kan? kita Kebetulan kan cari sama waktu lain kepala deh. stasiun nih. Boleh nggak sih Pak kita Cari tambah? kita waktu lain lah. Oh kita cari waktu Iya, lain. dengan agenda yang lain. Oke baik, Bapak terima kasih Sama-sama. sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan kesempatan untuk Lydia bertanya-tanya tentang diri Bapak gitu. Dan terima kasih juga sudah memberikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Iya. Saya juga terima kasih untuk TVR nih, Iya. kesempatan untuk bisa hadir di Tampe Mauta, program per TVRI Sumatera Barat yang baru. Mudah-mudahan kehadiran Tampe Mauta ini juga bisa memberikan edukasi, bisa menginspirasi terutama kalangan muda. Betul. Bahwa memang ini Tampe Mauta kami khususkan untuk anak-anak muda yang kreatif, yang inovatif, yang memiliki kemampuan dalam kreasi-kreasi yang lain sehingga TVRI Sumatera Barat ini ditonton oleh kaum milenial. Kaum milenial. Jadi kami beri kesempatan kepada kaum milenial baik vlogger, konten kreator untuk Ya. bisa tampil di sini. Iya, oke. Manfaatkan ini momentum kita bersama untuk Oke. membangun Sumatera Barat. Amin. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Terima kasih. sekali lagi Bapak, dan selalu kita ingatkan tunggu podcast-podcast dari TVRI Sumatera Barat Iya. pada episode-episode berikutnya. Pasti akan ada Lebih ini asik loh. lebih asik, lebih seru, hebat, lebih seru. lebih seru. Pasti nggak Pasti. bakalan pindahin channel gitu. Iya, tapi kita ingatin ya Pak ya, untuk Dunsana yang belum subscribe nih, Iya, betul wajib. ya, subscribe channel YouTube TVRI Sumatera Barat. Terus nanti kalau ada ininya jangan lupa di like, share and comment. Luar biasa. Baik, Bapak. Udah kayaknya kita mau undur diri apa ya di podcast TVRI Sumatera Barat pada episode kali ini. Terus tungguin ya podcast TVRI Sumatera Barat pada episode berikutnya. Dadah.